Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bertatap muka di tempat yang sama, yaitu channel Jawa Buana. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemirsa yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk melihat tayangan video sejarah yang akan kami suguhkan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share videonya, supaya channel ini terus hidup dan konsisten memberikan informasi tentang sejarah kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah lahirnya Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Kabupaten Gayo Lues memiliki 11 kecamatan dan 136 kampung. Batas wilayah Kabupaten Lues sebelah utara Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur. Sebelah timur Kabupaten Aceh Tamiang dan Sumatera Utara. Sebelah selatan Kabupaten Aceh Tenggara. Sebelah barat Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk melihat sejarah Kabupaten Gayo Lues selengkapnya, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh di Indonesia. Pemerintah daerah kabupaten dan ibu kotanya berada di kota Blangkejeren. Sejarah perjalanan lahirnya Kabupaten Gayo Lues. Penulis Dr. Andes H.M. Salim Wahab. Gayo Lues pada zaman kerajaan Aceh, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, daerah Gayo dan Alas secara resmi dimasukkan ke dalam kerajaan Aceh. Gayo dan Alas dibagi atas beberapa daerah yang disebut kejurun. Kepada kejurun diberikan sebuah bawar, pedang, semacam tongkat komando sebagai pengganti surat keputusan. Daerah Gayo dan Alas dibagi atas 8 kejurun, 6 di Gayo dan 2 di Tanah Alas. Di Gayo yaitu kejuruan Bukit Linge, Siah Utama, Pati Ambang, Bebesen, dan Abu. Di Tanah Alas, Batu Bulan, dan Bambel. Kejuruan Pati Ambang berkedudukan di Pengampakan dengan luas daerah seluruh Gayo Lues dengan 55 kampung. Kepala pemerintahan dipegang kejuruan dengan dibantu 4 orang reje, yaitu Reje Gele, Bukit, Rema, dan Kemala, dan 8 reje Cik, yaitu Porang, Kutelintang, Tampeng, Kemala Derna, Pepari, Pinosan, Gegarang, dan Padang. Tugas utama reje dan reje Cik adalah membangun daerahnya masing-masing dan memungut pajak dari rakyat, serta memilih kejuruan. Kejuruan setiap tahun menyetor upeti kepada Sultan Aceh. Ekspedisi Van Dalen ke daerah Gayo Lues setelah Sultan Aceh Muhammad dan Shah menyerah kepada Belanda, yaitu pada tahun 1903, maka Gubernur Militer Aceh Van Hees memutuskan untuk menaklukkan seluruh Aceh. Daerah yang belum takluk adalah daerah Gayo Lues dan Alas. Van Hees memerintahkan Van Dalen untuk menaklukkan kedua daerah tersebut. Setelah segala sesuatunya dianggap rampung, maka Van Dalen mulai menyerang daerah Gayo Lues pada tahun 1904. Setelah mengalahkan Gayo Laut, Gayo Deret, akhirnya Van Dalen memasuki daerah Gayo Lues di sebuah kampung yang terpencil, yaitu Kampung Kela. Terjadi pada tanggal 9 Maret tahun 1904. Dari sinilah daerah Gayo Lues ditaklukkan benteng demi benteng. Dimulai dengan menaklukkan Benteng Pasir tanggal 16 Maret tahun 1904, Gemuyung yaitu 18, 19, 20 Maret tahun 1904, Durin 22 Maret tahun 1904,
Bada 4 April 1904, Rikid Gaib 21 April 1904, Pengosan 11 Mei 1904, Tampeng 18 Mei 1904. Hampir seluruh isi benteng dimusnahkan dan yang luka-luka tertawan akhirnya juga dibunuh. Menurut catatan Kempes dan Sinterklaas, pengarang Belanda hampir 4.000 rakyat Gayo dan Alas gugur, termasuk pejuang Gayo seperti Aman Linting, Aman Jata, H. Sulaiman, Lebe Jogam, Sri Kandi Inen, Manyak Tri, Dimus, dan lain sebagainya. Gayo Lues pada zaman penjajahan Belanda. Pasukan Belanda yang pergi meninggalkan Gayo Lues ke Tanah Alas kembali lagi pada tahun 1905 untuk menyusun pemerintahan. Untuk Gayo dan Alas dibentuk pemerintahan sipil yang disebut Underafdeling atau kabupaten. Underafdeling Gayo Lues membawahi 3 daerah yang disebut Lancap atau kecamatan, yaitu Lancap Gayo Lues di Blang Kejeren dikepalai oleh Aman Safi'i, Lancap Batumbulan dikepalai oleh Berakan, Lancap Bambel dikepalai oleh Sahidin. Sejak tahun 1905 berakhir pada tahun 1942. Tanah Alas tunduk ke Gayo Lues. Tahun 1926 terjadi pemberontakan rakyat terhadap Belanda di Blang Kejeren yang dipimpin oleh Muhammad Din. Pemberontakan gagal, dapat dipadamkan dan Muhammad Din dibuang ke Boven di Gul, Irian. Sedangkan kawan-kawannya dibuang ke Cilacap, Sukamiskin, dan Madura. Gayo Lues pada zaman penjajahan Jepang pada tahun 1942 berakhir pada tahun 1945. Gayo Lues dijadikan Jepang sebagai daerah pertanahan terakhir Jepang. Daerah ini cocok untuk pemusatan militer. Untuk itu, pemuda-pemuda Gayo Lues dilatih kemiliteran dalam jumlah yang banyak diharapkan. Pemuda-pemuda ini kelak sebagai pendukung militer Jepang. Pemuda-pemuda hasil didikan militer Jepang antara lain adalah Muhammad Din, Bahrin, Zakaria, Ma'aris, Ma'ad, Jalim Umar, Abdurrahim, Asa, Dersat, Hasan Sulaiman, Ahmad Aman Bedus, Hasan Tejem, dan lain-lain yang kelak berjasa dalam agresi 1 dan 2. Gayo Lues pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Gema proklamasi lama baru sampai ke Gayo Lues. Kepastiannya baru didapat pada akhir September 1945. Pada tanggal 4 Oktober 1945, teks proklamasi dibacakan lagi di Blang Kejeren oleh Muhammad Din. Pada tahun 1946, pemerintah Aceh menetapkan daerah pedalaman menjadi satu kabupaten atau keluhakan yang bernama Keluhakan Aceh Tengah. Luha atau bupati dan ibu kota kabupaten dimusyawarahkan antara pemimpin dari Takengon, Blang, Kejeren, dan Kuta Cani. Setelah diadakan musyawarah, terpilihlah Raja Abdul Wahab sebagai Luha Aceh Tengah, sedangkan Takengon dipilih menjadi ibu kota. A.R. Hajat menjadi Patih, Mude Sedang menjadi Wedana Takengon, M. Saleh Amansari menjadi Wedana Gayo Lues, dan Kabar Ginting menjadi Wedana Tanah Alas. Setelah susunan pemerintahan terbentuk dan berjalan beberapa bulan, mulailah terasa kesulitan menjalankan roda pemerintahan, mengingat hubungan Takengon, Blang Kejeren, Kuta Cai sangat jauh. Atas dasar kesulitan di atas, maka sejak tahun 1957 mulailah Gayo dan Alas berjuang membentuk kabupaten sendiri. Setelah melalui perjuangan penuh liku-liku, akhirnya pada tahun 1974 Gayo dan Alas terbentuk menjadi kabupaten yang dinamakan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tertanggal 26 Juni 1974. Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka status keweganan diganti dengan sebutan pembantu bupati. Namun sejak tahun 1975 sampai dengan 1981, status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan daerah koordinator pemerintahan untuk 4 kecamatan. Baru memasuki tahun 1982, Kaweganan Gayo Lues dijadikan wilayah pembantu Bupati Gayo Lues, dipimpin oleh pembantu bupati. Berhubung karena keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan lagi pula minimnya PAD Aceh Tenggara, ada kesan kemajuan pembangunan Gayo Lues dianaktirikan. Pada pertengahan tahun 90-an, transportasi Gayo Lues agak mendekati titik terang dengan berfungsinya sarana jalan, sehingga menjadikan kota Blang Kejeren sebagai simpang 4, yaitu Blang Kejeren Takengon, Blang Kejeren Aceh Selatan, Blang Kejeren Kuta Cani, dan Blang Kejeren Aceh Timur. Hal ini memicu percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Gayo Lues yang mendukung PMGN dan PMDA untuk menanam modal. Faktor yang terang di atas ditambah lagi dengan faktor ekster dengan diresmikannya pembantu Bupati Semilu menjadi kabupaten administratif, menyusul pembantu Bupati Birun dan membantu Bupati Singkil menjadi sebuah kabupaten. Hal inilah yang merangsang masyarakat Gayo Lues untuk mengikuti jejak daerah tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blang Kejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi kabupaten administratif. Untuk itu dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues Blang Kejeren, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan susunan sebagai berikut: Ketua Dr. Rangges H. Ma'at Husen, Wakil Ketua H. Husen Sabli, Wakil Ketua H. Abdullah Wirasalihin, Wakil Ketua A.K. Wijaya, Wakil Ketua H. Sahuddin Tamin, Sekretaris H.M. Saleh Adami, Wakil Sekretaris Dr. Rangges Buniyamin S, Bendahara H.M. Yakub Mas, dilengkapi dengan biro-biro. Biro Keuangan Dr. Rangges H. Sangiman M, Biro Pendapatan Dr. Rangges H. Ramli S. MM, Biro Humas Saril Awe, Biro Seni Budaya H. Ibrahim Sabri, Biro Hukum atau Dokumen Dr. Rangges HM Salim Wahab, Biro Adat A. Rahim, Biro Umum Rajab Abdullah. Maksud dan tujuan panitia ini disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara. Bertepuk tidak sebelah tangan, Bupati sangat setuju dan mendukung gagasan yang baik ini. Panitia meminta Bupati agar menyurati Gubernur dan Ketua DPRD 1 Aceh. Permintaan ini disanggupi Bupati dan Ketua DPRD 2 Aceh Tenggara dengan mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Aceh. Petinggi Aceh lalu menyurati menteri yang terkait di Jakarta, termasuk pimpinan DPR, pimpinan parpol, dan lain-lain yang dirasa patut. Proses di Jakarta sedikit agak terlambat mengingat situasi negara pun belum begitu stabil. Karena itu, panitia, pemerintah daerah Aceh Tenggara, masyarakat Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah kabupaten. Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara untuk penjajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan pimpinan parpol untuk mohon bantuan. Setelah melalui proses yang agak panjang, akhirnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2001, DPOD menetapkan 4 calon kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi kabupaten. Sedangkan Gayo Lues dikaji ulang
Masyarakat Gayo Lues, Pemda Aceh Tenggara, Pemda Daerah Aceh merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta menemui petinggi di Jakarta termasuk Wapres. Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues dapat diluluskan menjadi kabupaten. Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober tahun 2001, tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU pembentukan Kabupaten Gayo Lues ke DPR RI. Dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 11 Maret tahun 2002, seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten beserta 21 kabupaten atau kota lainnya. Setelah itu masyarakat Gayo Lues mengusulkan kepada Bupati Aceh Tenggara daftar 5 calon pelaksana tugas bupati, yaitu Dr. Rangges Ramli S, Dr. Rangges H. Samsul Bahari, Dr. Rangges H. Harun Al-Rasyid, Insinyur Muhammad Ali Kasim MM, dan Dr. Rangges Abdul Ghaffar. Pada tanggal 2 Juli tahun 2002, Gayo Lues beserta 21 kabupaten atau kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Subarno sebagai sebuah kabupaten. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2002, Gubernur NAD Insinyur Abdullah Putih melantik Insinyur Muhammad Ali Kasim MM menjadi pejabat Bupati Gayo Lues di Kuta Cani. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah kabupaten yang dicita-citakan. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Gayo Lues mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Saya pemilik channel Jawa Buana ingin menyampaikan ucapan maaf apabila terdapat kekurangan selama membawa acara ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa kembali dalam sejarah kabupaten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.